Perhatian, tayangan ini mengandung kelucuan dari tingkah laku murtadin yang mengaku-ngaku menjadi ustadz, kiai, ulama, bisa membaca dan mengkaji Al-Quran, mampu mengkaji kitab kuning, serta pernah mondok di pesantren dan sebagainya. Padahal semua itu bohong sehingga mengundang gelak ketawa bagi kita yang paham. Walaupun kata non-muslim seorang murtadin bisa membaca Al-Quran, tetapi bagi seseorang yang paham Al-Quran adalah tidak, sebab makhraj dan fasahahnya hancur. Sungguhnya, pembuktian kebolehan membaca Al-Quran ialah sebagian tes kecil saja untuk membuktikan para murtadin adalah benar-benar mantan Islam dan bukan buatan angan-angan mereka. Jika Anda tidak suka dengan tayangan ini, kami sarankan untuk tidak dilanjutkan. Tapi jika Anda ingin mengetahui informasi lebih sebagai pengetahuan tambahan, silahkan lanjutkan tayangan video ini. Disclaimer, admin LQ Channel tidak bertanggung jawab jika ada pihak-pihak yang sakit hati dan tersinggung. Konten ini dibuat hanya untuk mencari kebenaran hakiki. Baik ikhwafillah, di video kita kali ini kita akan mencoba mereaction sebuah video. Katanya seorang murtadin mantan kiai ikhwah. Tapi saya sangat tidak yakin karena kakek ini ya, kenapa saya panggil kakek, karena untuk menghormati umur beliau yang sudah sepuh ya. Jadi kenapa saya tidak yakin, karena kakek ini tatkala menyampaikan Islam itu banyak kelirunya ikhwah. Bahkan menyebutkan nama para ulama di Islam ya, sekaligus nama kitab-kitabnya itu sangat berat ketika diucapkannya dan memang keliru pengucapannya. Nah, pertanyaannya, apakah memang ini layak disebut seorang mantan kiai ini ya? Nah, mereka menulis thumbnailnya dengan tulisan setelah MKC viral muncul lagi mantan kiai ungkapkan kepalsuan al. Nah, al di sini pasti merujuk kepada Al-Quran ya, karena kan dia seorang mantan kiai yang hanya bermodalkan peci ikhafillah. Baik, anehnya bukan pemeluk agama Islam, tapi kok so Islami gitu ya penampilannya. Ini akan menjadi sebuah kebingungan tentunya bagi kedua agama. Disebut Muslim karena penampilannya memang seperti Muslim, tapi gak percaya Al-Quran ya. Disebut Kristen karena mengimani Bible, tapi kok pakaiannya pakaian Muslim gitu ya. Ini kan jadi ribet. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja menyaksikan videonya ikhwah. Silakan. Saya melihat dan mempelajari bagaimana riwayat kisah Muhammad menjadi seorang nabi. Muhammad dilahirkan pada tahun 521 Masehi. Ini tunggu dulu ini sejarah, ini nggak boleh disalah-salahkan. Nabi Muhammad SAW itu lahir bukan tahun 521 Masehi, tapi tepatnya 571 Masehi. Ini Bapak ini mau korupsi 50 tahun tentang sejarah Nabi nih. Aduh. Tentang kelahiran Nabi ya. Ini nggak boleh ini. Nggak boleh, ini harus diluruskan ya. Artinya kakek ini ngaku kiai tapi tak tahu sejarah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya ke video berikutnya. Silakan. Nah, saudara-saudara, saya menemukan begitu banyak pertentangan. Ya. Kenapa saya katakan ini? Karena Quran sendiri yang menantang ini. Quran sendiri yang mengatakan di dalam An-Nisa 82. Tidakkah engkau memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Nah, itulah yang mendorong juga saya untuk mempelajari hal ini. Dari tantangan inilah saya melihat ternyata begitu banyak hal-hal yang tidak diungkapkan oleh banyak para ustadz atau banyak para guru agama, khususnya dalam Islam, di dalam mengupas hal ini. Tapi saya bersyukur kalau saya boleh mengalami tuntunan yang berbeda. Dari latar belakang inilah membuat saya belajar lebih banyak. Bapak Ibu Saudara,
yang saya kasihi. Waduh, ini gimana ke? Katanya tadi dikatakan dalam Al-Quran banyak pertentangan, tapi ini ngomongnya malah ngalir ngidul, kesana kemari bicaranya. Mana ayatnya Al-Quran banyak pertentangan itu? Coba tunjukkan Al-Quran yang banyak pertentangan itu. Katanya tadi kakak bilang banyak pertentangan, bahkan tidak diungkap oleh ustadz atau guru agama. Nah, pertanyaannya, dari tadi Bapak ini cuman berbicara saja, cuman mengklaim saja, tapi tidak menyebutkan ada pertentangan itu, tidak menyebutkannya, tidak menunjukkannya. Mana ayat pertentangan itu? Ya, satupun ayat tidak disebutkan dalam Al-Quran itu. Ya, nah, ini gimana ya? Jadi ini hanya mengklaim saja. Kita akan lanjutkan lagi ikhwah. Ini semakin menarik nih. Silakan. Saya boleh melihat bagaimana agama Ibrahim yang lurus itu justru itu dipegang oleh Isa Al-Masih. Dialah pewaris Nabi yang sebenar. Dan ini yang mendorong saya membaca Alkitab. Nah, ikhafillah, ini menarik nih. Tadi, pertama Bapak ini mengatakan agama Ibrahim yang lurus itu dipegang oleh Nabi Isa Al-Masih. Sebetulnya ini agak membingungkan juga ya. Kenapa? Karena pertama, tadi kakek ini bilang Isa itu adalah nabi, ya, adalah nabi yang memegang lurus agama Nabi Ibrahim. It's okay sebetulnya, ini tidak jadi masalah karena memang Nabi Isa itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dan sudah pasti akan memegang teguh ajaran para nabi sebelumnya. Apalagi ini kan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, ajaran para nabi, wabil khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan seperti menyembah Tuhan yang satu, disunah, tidak memakan babi dan lain-lainnya. Nah, kalau Nabi Isa diakui sebagai nabi, bahkan sebagai pewaris nabi yang tadi kakek katakan itu memegang ajaran lurus Ibrahim, pertanyaannya, kenapa seorang nabi malah dijadikan Tuhan? Nah, itu tuh pertanyaannya, kenapa? Gitu ya. Kalau misalkan Nabi Isa itu diakui sebagai nabi, kan nabi itu berbeda dengan Tuhan. Apakah di saat bersama Tuhan itu adalah seorang nabi? Kan tidak mungkin. Kan nabi itu kan utusan Tuhan, ya. Baik, ini sebetulnya kocak ya ikhwah. Jadi jangan labil lah, jangan labil ya. Kita akan lanjutkan lagi ikhwah. Ini menarik nih, silakan. Dan saya menemukan transisi bagaimana saya mulai digoyang. Tapi ternyata Allah menuntun saya kepada satu kebenaran yang sejati. Dan saya boleh melihat justru lewat Quran saya diperkuat bahwa Isa adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Al-Jukrub disebut ayat 61. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Tadi dikatakan Isa adalah kebenaran. Betul, Isa adalah jalan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi sebagai apa dulu? Nah, itu yang harus dipahami oleh kakek ini. Dalam Al-Quran itu Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Dan dalam ayat Al-Quran tidak akan nemu satu ayat pun yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Tapi justru dalam Al-Quran akan banyak bertebaran ayat Nabi Isa itu sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Rasulullah, utusan Allah. Ini pakai peci hanya untuk mengelabui umat muslimin agar menyimpang ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini gimana? Justru kalau misalkan kita membaca Al-Quran akan semakin jelas dan terang bahwa Isa itu bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan lagi Imamillah. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, apapun agama, mari belajar dengan sungguh-sungguh, terutama mereka yang mempelajari Quran. Mari selidiki Al-Quran kita, Al-Quranmu dengan akal sehat, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, memang betul mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar akan menemukan kebenaran. Memang betul. Dalam Al-Quran kita akan menemukan ayat ya bahwa
kafirlah orang yang meyakini Isa adalah Allah sendiri. Itu adalah kebenaran Al-Quran yang tidak boleh ditolak, ya. Jadi kafirlah orang yang meyakini bahwa Isa adalah Allah itu sendiri. Itu nyata tertulis dalam Al-Quran. Dan kita akan melihat juga dalam Al-Quran bahwa orang kafir akan abadi di neraka selamanya sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke fitrahnya, kembali kepada Islam. Gitu ya. Nah, itu tertera dalam Al-Quran. Memang akan menemukan kebenaran. Jadi kebenarannya seperti itu. Dan kita akan melihat juga kebenaran dalam Al-Quran bahwa Isa hanya utusan bagi Bani Israel, ya. Dan kita juga akan menemukan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau misalkan kita mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, kita akan menemukan agama yang sebenarnya, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu innad dina indallahil Islam. Gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya, Khafillah. Silakan. Dua, saya membaca misalnya yang disarikan dari Ar-Rakyah Al-Maktum. Kocak nih. Ar-Rakyah Al-Maktum, bukan Ar-Rakyah Al-Maktum tapi Ar-Rahiq Al-Maktum. Ini gimana nih Kiai? Aduh, mantan Kiai katanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Baik, kita lanjut lagi. Karya yang ditulis sejarah Syekh Saifur Rahman. Saifur Rahman. Bukan Saifur Rahman tapi Sofiyur Rahman gitu ya. Sofiyur Rahman, Saifur Rahman itu jauh beda jauh beda. Oke, kita lanjut lagi. Al-Mubarakpuri serta Al-Bidayah wan Nihaya. Bukan Al-Bidayah wan Nihaya tapi Al-Bidayah wan Nihaya. Ini katanya mantan Kiai ini, ikhwah. Allahu Akbar. Kita lanjutkan lagi, silakan. Ya, karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Katsir, ya, yang terkenal. Itu Nabi Muhammad atau Muhammad itu dipanggil oleh istrinya itu bukan Muhammad tapi Abul Qasim, ya. Apakah itu dia punya nama sebenarnya? Ya, Abul Qasim itu dipanggil oleh istrinya itu bukan Muhammad tapi Abul Qasim, ya. Apakah itu dia punya nama sebenarnya? Ya, Abul Qasim, ya. Nanti para generasi milenial itu perlu menyelidiki lebih lanjut, ya. Nah, ini ngakak Khafillah. Tadi susah sekali menyebutkan nama-nama kita, berikut pengarangnya. Bahkan barusan disebutkan istri Rasulullah itu memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Abul Qasim, bukan Muhammad. Dan katanya, apakah Nabi Muhammad itu punya nama sebenarnya? Begini nih, kalau memang tidak tahu bahasa Arab, ngaku mantan Kiai tapi tak tahu bahasa Arab, akhirnya jadi seperti ini. Abul Qasim pun juga tidak tahu. Nah, kita akan jelaskan biar kakek ini paham ya sedikit. Abul Qasim, atau kalau memakai harfun nida menjadi ya Abul Qasim, itu adalah kunyah, ya, atau kalau kita sebut itu adalah landian kepada seorang. Sungguh sangat kurang elok ya kalau misalkan istri Nabi itu berkata kepada Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad atau Muhammad. Ini saya rasa tidak sopan kalau demikian, begitu ya. Maka dipanggillah nama Nabi Muhammad SAW dengan Abul Qasim. Apa artinya Abul Qasim? Nah, misionaris ini tidak tahu, ya. Misionaris ini tidak tahu. Bahkan tadi katanya coba generasi milenial katanya. milenial, ya, cari Abul Qasim itu apa gitu ya. Nah, sebetulnya Abul Qasim itu artinya ayah Qasim, dan Nabi Muhammad SAW kan memiliki putra, namanya siapa? Salah satunya adalah Qasim. Maka pantas Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada Nabi dari istrinya disebut Abul Qasim atau ayah Qasim.
Kenapa harus bingung kek? Yang ginian tidak tahu. Katanya ya tadi disebutkan mantan kiai, tapi bukannya seperti ini. Nah, berangkat dari sini ini dipertanyakan status kiainya. Apakah memang betul kiai atau ngaku-ngaku seorang kiai ya? Tapi kalau misalkan kiai ini tidak mungkin ini kekeluarannya yang sangat banyak ya. Dan tidak akan mungkin salah untuk menyebutkan nama kita, menyebutkan pengarang, apalagi ini seorang kiai ya. Baik, ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ibrah untuk kita semua, sehingga kita bisa semakin memperdalam ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channelnya dan klik tombol notifikasinya agar setiap kami upload, insya Allah akan menjadi pemberitahuan kepada ikhwafillah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan, konten ini tidak memiliki unsur sara dan ujaran kebencian, tetapi ini adalah media untuk mencari kebenaran yang hakiki. Silahkan untuk tidak meneruskan video ini jika Anda tidak suka. Jika Anda merasa ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih, silahkan teruskan video ini. Kemudian renungkanlah. Dari tadi saya tunggu-tunggu ayatnya tidak ada yang disebutkan, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Itu adalah Yesus yang bersyahadat ya. Yesus menyatakan inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya masuk surga. Bahwa mereka mengenal engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak ada Allah selain Dia, Allah Bapa. Tidak ada Allah Anak, tidak ada Roh Kudus. Yesus itu bukan Allah. Sangat jelas. Dia sudah menyatakan Allah lain itu tidak benar. Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak benar. Yesus. Ini yang kalian lupa. Maka renungkanlah, mereka masuk Islam karena bersungguh-sungguh meneliti dan mengkaji keaslian daripada Injil dan Al-Quran, semata-mata untuk mencari kebenaran dari Tuhan semesta alam. Kesaksian mereka sangat kuat sebab dasari dari penelitian ilmiah. Berbeda dengan murtadin yang mengaku-ngaku ustaz, kiai, guru agama, dan sebagainya. Kemudian saat dites kebolehan membaca Al-Quran, semua salah. Maka gagal semua kesaksian murtadin itu. Seseorang yang benar-benar bisa membaca dan mengkaji Al-Quran tidak akan luntur iman Islam di dalam hatinya.
Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah wahyu terakhir dari Tuhan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk, peringatan, dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya untuk seluruh umat manusia. Dan Allah sendirilah yang menjaga kemurnian Al-Quran dengan dijadikannya kepada mereka hafal Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah dijadikannya anak kecil hingga dewasa menjadi hafal Al-Quran sampai hari kiamat kelak dan terbukti hingga saat ini. Dan itu tidak pernah terjadi pada umat Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi terdahulu. Dan itulah mukjizat kekal Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah. Yeah, actually, I have a few questions. Certainly. My first question is Jesus God or the Son of God? Jesus is God's Son. So he's not God. He is not God. No, he is not. And the Holy Spirit, is he God? The Holy Spirit is God, yes. So there's two gods. There is one God. There is only one God, actually. And that is God, the Holy Spirit. So the Father isn't God. Yes. So You're the getting Father it. isn't God and the Son isn't God. Yes. And the Holy Spirit is God. Yes. You understand it. Yes. So who's the Father? God. You just said he isn't God. He is God. No, you just said the Father wasn't God, the Son wasn't God, the Holy Spirit was God. No, I did not. No, he is he is God. Yes, he is.